kembali lagi bersama saya Nurlina Agatha Simobi. Hari ini saya mau buat salah satu produk pastry yaitu lotus. Nah, sekarang saya akan buat lotus merah dengan isian bumbu kacang hijau. Sebelum kita ke proses pemasakan, kita simak dulu bahan-bahannya berikut ini. Jadi bahan-bahan untuk membuat kue lotus itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bahan A dan ini bahan B. Untuk bahan A-nya kita memerlukan 150 gram terigu lencana merah, 35 gram mentega putih, 19 gram gula pasir, 2 gram garam, ini ada garamnya. Dan bahan cairnya ada 65 ml air rebusan bit, buah bit, jadi direbus, kita ambil airnya 65 ml aja. Untuk bahan B-nya ada 100 gram terigu lencana merah dan 50 gram mentega putih. Sekarang kita lanjut ke bahan kumbu. 250 gram kacang hijau kupas yang sudah direndam semalaman lalu dikukus hingga matang dan empuk. 175 gram gula pasir, 50 gram tepung sagu, ini fungsinya supaya nanti kumbunya tetap lembut ketika sudah dingin. 2 sendok makan minyak goreng, ini opsional, jadi penggunaan minyak goreng ini supaya kumbunya tetap mengkilat dan tidak berubah warna menjadi kecoklatan atau berubah jadi pucat seperti itu. Kemudian ada sejumput garam, 50 ml air, dan yang terakhir ada 2 lembar daun pandan. Yang pertama kali kita akan buat adalah kulit dari lotusnya. Jadi cara buatnya gampang, kita hanya perlu mencampur bahan A jadi satu, bahan B jadi satu, lalu kita aduk hingga rata dan kemudian kita diamkan selama 20 menit dengan ditutup plastik. Sekarang kita mau campur bahan A nya dulu, tepung, mentega putih, gula, garam, dan air bitnya, lalu kita aduk sampai kalis. Kemudian kita masukkan air bitnya sedikit demi sedikit. Jika sudah seperti ini, kita lanjutkan mengeleni dengan tangan hingga kalis. Nah, jika sudah kalis seperti ini, kita tutup dengan plastik. Lalu kita istirahatkan selama 20 menit dan kita akan lanjut membuat bahan B. Untuk bahan B-nya kita tinggal campur terigu dan menteganya sampai rata dan menggumpal. Nah, jika sudah menggumpal seperti ini, kita tutup juga dengan plastik, lalu kita diamkan selama 20 menit. Sembari kita menunggu adonan tadi diistirahatkan, sekarang kita mau buat kumbul kacang hijaunya. Jadi yang pertama, di sini kita harus menghaluskan kacang hijau yang sudah kita kukus. Jadi kita pakai saringan aja. Seperti ini, lalu kita bejek-bejek supaya dia halus. Kemudian setelah semua kacang hijaunya selesai, kita akan proses pemasakan. Kita masukkan air dan daun pandan. Ini kita masak sampai airnya menyusut. Jika airnya sudah menyusut, kita masukkan gula pasir. Lalu ini kita aduk sampai gulanya basah dengan air. Kemudian kita masukkan juga minyak goreng. Ini kita aduk hingga rata. Nah, ini nggak perlu tunggu gulanya larut. Kita masukkan juga garam, ini supaya rasanya ada gurihnya. Kita aduk rata lagi. Kemudian masukkan kacang hijau yang sudah kita haluskan. Kemudian ini kita aduk sampai semuanya menjadi rata. Setelah kacang hijau rata dengan air gula, kita masukkan tepung sagu, lalu ini kita aduk hingga rata. Nah, setelah ini bahan kumbunya akan terus kita masak sambil kita aduk hingga menjadi adonan kumbu yang kalis. Oke, jadi kumbunya ini sudah matang dan kalis, sekarang kita akan dinginkan. Sembari menunggu kumbunya dingin, kita akan mempersiapkan bahan kulit lotusnya. Yang pertama kita ambil bahan A-nya dulu. Lalu ini akan kita bagi menjadi 9 bagian yang sama besarnya. Kemudian setiap bagian bahan A kita bulatkan. Jika bahan A sudah selesai, kita lanjut ke bahan B. Sama seperti bahan A nya tadi, ini kita bagi menjadi 9 bagian lalu kita bulatkan juga.
Setelah semua bahan A dan bahan B dibagi menjadi bagian yang sama besar, kita lanjut ke proses selanjutnya. Yang pertama, kita ambil satu bahan A, lalu ini kita pipihkan. Setelah pipih, isi bahan A dengan bahan B, lalu ini kita bungkus dan kita bulatkan kembali. Pastikan bahan B nya tidak keluar dari bahan A nya. Nah, ini dia semuanya sudah terisi dengan bahan B. Kita lanjut ke proses selanjutnya. Yang pertama, kita ambil satu bagian lalu kita pipihkan kembali. Setelah adonan pipih memanjang, lalu ini kita gulung. Nah, lakukan ke semua bagian. Setelah semua bahan kulit lotusnya digulung, ini akan kita diamkan selama 10 menit dengan ditutup plastik supaya kulitnya tidak menjadi kering. Setelah 10 menit, kita ambil satu gulungan kulit lotus, lalu kita pipihkan lagi. Setelah pipih, ini kita gulung untuk yang kedua kalinya. Jadi proses penggulungan ini kita lakukan 2 kali supaya kita mendapatkan lapisan lotus yang banyak. Setelah semua digulung 2 kali, ini kita ambil satu, lalu akan kita isi dengan kumbu-kumbu yang sudah kita bulatkan ini. Jadi posisinya itu harus lawan arah dari yang gulungan sebelumnya. Setelah pipih seperti ini, kita ambil satu bulatan kumbu kacang hijau, kita taruh di tengah kulitnya, lalu ini kita bungkus hingga rapat. Pastikan kumbu kacang hijaunya tidak keluar dari kulit lotusnya, jadi ini harus benar-benar rapat, lalu ini kita bulatkan kembali. Lakukan hal yang sama ke semua bagian. Setelah semua terisi dengan kumbu kacang hijau, sekarang ini akan kita lakukan pengeratan. Jadi bagian atas lotus ini nanti akan kita kerat menjadi 8 bagian, tapi keratnya tidak putus. Nah, jadi seperti ini, kita kerat hanya setengah bagian aja, tidak sampai bawah atau tidak sampai putus. Ingat, kita akan membaginya menjadi 8 bagian seperti pada video. Ini dia lotus yang sudah selesai dikerat. Di sini saya juga sudah panaskan minyak untuk menggorengnya. Jadi kita memerlukan minyak yang banyak ya. Setelah minyak panas, kita masukkan lotus. Ini masak dengan api kecil saja. Lalu kita siram-siram bagian atas lotus supaya kulitnya mekar. Setelah lotus sedikit kecoklatan, kita angkat lalu kita tiriskan. Kemudian kita lanjut untuk menggoreng semua lotusnya. Oke teman-teman semua, jadi ini dia hasilnya lotus merah isi kumbu kacang hijau.